Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali kami anak-anak menaikkan puji syukur dan terima kasih buat kasih sayang, buat pemeliharaan bagi kami semua. Tiba saatnya untuk kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa di surga, persiapkan kami semua. Roh Kudus memampukan kami, agar kami mampu membaca, mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon semuanya kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari antara mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berpuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah terlihat kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti,
mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita tentang di tengah-tengah jalan, ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini kita mulai memasuki bulan Mei tahun 2020. Dalam bulan ini ada 3 peristiwa besar yang kita rayakan. Yang pertama, kita melanjutkan perayaan minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita masih terus bergumul dengan penyebaran virus corona di negeri kita, khususnya di NTT. Pada hari Minggu yang lalu, NTT masih disebut berada di zona hijau karena penderitanya cuma 1 orang. Tapi hari ini sudah ada 9 orang. Jika kita menggunakan persentase untuk mengukur kenaikan ini, maka minggu ini terjadi kenaikan 900%. Sebuah angka yang sangat fantastis. Hal yang ketiga, hari ini kita memasuki bulan budaya dan bahasa, di mana kita merayakan budaya dan bahasa kita sebagai karunia Tuhan untuk kita, dan kita menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bercerita tentang Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebangkitan Yesus dari antara orang mati menimbulkan kegemparan yang sangat luar biasa. Banyak orang merasa sangat terpukul dengan peristiwa itu, tetapi banyak juga orang senang dengan peristiwa itu. Paling kurang ada 3 reaksi yang terjadi sebagai respon terhadap kebangkitan Yesus. Yang pertama, ada orang yang merasa sangat senang. Yang kedua, ada orang yang merasa sangat kecewa. Dan yang ketiga, ada orang yang merasa sangat bingung, bahkan takut. Para murid tentu saja senang, tetapi di balik kesenangan mereka juga bingung untuk menjelaskan bagaimana mestinya menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Para pihak yang menghendaki kematian Yesus tentu sangat kecewa karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada pagi ini bercerita tentang 2 orang murid Yesus dalam perjalanan Yerusalem ke Emmaus. Di tengah jalan mereka bercakap-cakap tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang menggemparkan itu. Mereka juga dalam percakapan itu terlihat sangat bingung. Mereka bingung tentang siapa itu Yesus sebenarnya yang mereka ikuti. Di tengah-tengah kebingungan mereka, di tengah-tengah kekacauan pikiran mereka, Yesus datang. Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tidak cuma itu, Yesus pun berdiskusi dengan mereka.
Dan dalam diskusi itu, Yesus menunjukkan apa yang dikatakan oleh kitab suci, yang mestinya mereka paham, yang mestinya mereka ketahui. Karena itu saudara-saudara, dalam ayat 25 dan 26, kepada kedua orang itu Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Bukankah menurut kitab suci, Mesias harus menderita, tetapi karena itu ia dimuliakan?" Lalu Yesus menjelaskan tentang siapa itu Mesias yang harus menderita dan bangkit. Saudara-saudara, ketika mereka hendak tiba di Emmaus, hari menjelang malam, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan meninggalkan kedua orang itu. Tetapi kedua orang muridnya itu mengharapkan dengan sangat agar Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, karena hari menjelang malam. Singkat cerita, Yesus pun tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam rumah mereka saat itu. Tiba jam makan, makanan dihidangkan. Saat itu Yesus tampil seolah-olah dialah kepala keluarga, pemilik rumah. Dia mengambil roti yang ada, dia memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada para muridnya. Saat itu mata para murid terbuka. Mereka tahu bahwa inilah Yesus yang telah bangkit itu. Dan saat itu Yesus meninggalkan mereka. Saudara-saudara, ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dan Yesus yang bangkit itu sedang berada bersama-sama dengan mereka, maka kedua murid itu serta-merta segera meninggalkan Emmaus kembali ke Yerusalem pada malam itu juga. Mereka kembali untuk menyampaikan kepada para murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit itu berjumpa dengan mereka di tengah jalan. Dan tidak cuma itu, dia menjelaskan secara rinci dan tuntas segala sesuatu yang mereka risaukan, gelisahkan selama ini. Lebih daripada itu, Yesus memberi mereka makan malam itu sebagai tanda persekutuan dia dengan umatnya, dan juga persekutuan mereka seorang dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cerita ini nampak dengan jelas kepada kita bahwa karya Allah melampaui akal budi juga budaya manusia. Akal budi dan budaya manusia tidak cukup memadai untuk mengerti maksud dan rencana Allah. Karena itu Allah terus-menerus menyatakan karyanya di tengah-tengah kita dengan segala cara, supaya kita terus belajar untuk memahami karya Allah dengan sebaik-baiknya. Kita sedang berhadapan dengan penyebaran virus corona. Pasti Allah tahu pergumulan kita, pasti itu. Pasti Allah tahu kegelisahan kita. Pasti Allah tahu ketakutan kita. Karena itu, berharaplah kepadanya. Dan tidak cuma mengandalkan kemampuan, mengandalkan jalan keluar yang kita ciptakan. Karena di dalam cerita bacaan kita tadi, ketika para murid cuma mengandalkan kemampuan mereka, mereka tambah bingung dan tambah khawatir. Kebingungan dan kekhawatiran mereka baru terhenti
ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Di luar Yesus, para murid tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di luar persekutuan mereka dengan Yesus, mereka berjalan dalam kebingungan. Mereka berjalan di dalam kekhawatiran, kekalutan berpikir. Masa depan kelihatan seolah-olah sudah gelap karena hari menjelang malam. Tetapi justru saat itulah Yesus merubah situasi dari sesuatu yang gelap menjadi terang benderang. Ia merubah pemahaman mereka dari kekhawatiran menjadi kepastian dan harapan yang pasti. Kita juga sedang dalam keadaan kebingungan. Mengapa COVID-19 mesti ada? Apa-apa dampaknya dan kapan dampaknya akan berakhir? Kita bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Belajar dari bacaan Alkitab tadi. Semua persoalan tuntas ketika Yesus turun tangan. Yesus sedang turun tangan dalam sejarah kita, dalam hidup kita. Yang jadi soal adalah kita mendengarkan Dia atau tidak. Itu yang jadi soal. Bacaan kitab suci hari ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika para murid mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, maka yang gelap menjadi terang, yang tidak pasti menjadi pasti, hilang harap menjadi kepastian, dan jaminan akan masa depan yang baik. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat bergumul dengan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selamat merayakan bulan budaya dan bahasa. Jadikanlah budaya dan bahasamu sebagai berkat yang Tuhan berikan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam, Saudara Molek, selamat hari Minggu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta, Bapa yang memberi hidup kepada kami dan yang menyelamatkan kami. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang tak terbilang jumlahnya kepada kami, untuk menunjang kehidupan kami dalam segala hal secara sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak-Mu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya dan kami tahu bahwa hidup kami dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah penentu kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Berkati usaha dan kerja mereka, segenap aktivitas mereka. Allah Bapa di sorga, kami membawa pergumulan kami berkaitan dengan penyebaran virus corona yang semakin mencemaskan dan menakutkan karena mengancam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Bapa. Bapa menjaga dan melindungi kami, menyelamatkan kami dari segala bentuk ancaman yang mengancam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada rencana Allah yang indah di balik peristiwa ini.
supaya kami semakin tahu bahwa Allah ada dan selalu menyertai kami. Bapa di sorga, berkatilah rumah tangga anak-anak. Berkati mereka sebagai kepala keluarga. Berkati mereka sebagai ibu-ibu, mama-mama dalam keluarga. Berkati anak-anakmu sebagai orang-orang muda, para remaja, pemuda dan anak-anak. Tuhan berkati mereka semua. Dalam doa kami pada pagi ini, secara khusus kami berdoa untuk semua orang yang sedang bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Allah Bapa di sorga, berkati anak-anakmu semua. Berkatilah semua para medis. Berkatilah para petugas yang bekerja dalam berbagai fungsi untuk memutus penyebaran mata rantai virus ini. Berkati juga semua orang, semua pihak yang bekerja untuk menolong sesamanya yang sedang mengalami penderitaan karena penyebaran virus ini. Tuhan tolong kami semua supaya melalui peristiwa ini kami terus menampilkan hidup sebagai orang-orang beriman dan tidak cuma panik dan putus asa. Bapa di sorga, segenap jemaat Niel Webobo dari lingkungan 1 sampai lingkungan 16, kami taruh mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati segenap jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, dan Tuhan menjauhkan mereka dari segala penggoda, pencobaan, bencana, mara bahaya, sakit dan penyakit. Biarlah di dalam tangan Tuhan anak-anakmu semua aman dan nyaman. Ya Bapa, inilah doa kami pagi ini kepada Bapa. Mendengar doa yang dipanjatkan oleh anak-anakmu dari rumah tangga mereka masing-masing. Apapun yang mereka minta kepada Bapa, Bapa mendengar. Dan Bapa memberikan kepada mereka semua menurut kasih dan kemurahan-Mu yang sempurna dan ajaib adanya. Kami mohon ampun Bapa atas segala dosa dan kejahatan kami. Kami menyerahkan hidup kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus kepada Bapa dalam sorga. Amin.